Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah kajian kitab Kaifa Tusolli rahimakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka mempelajari sholat sebagaimana yang sesuai dengan riwayat hadis, karena kita ingin mengamalkan sholat sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Pun apal dereng? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua umat Islam. Dan mudah-mudahan kita yang berkumpul di majelis Hubbun Nabi ini termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga mudah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita pada materi. Kemarin nyampe mana? Fatihah. Kita Fatihah gitu. Bacaan Fatihah dalam sholat maktubah atau sholat fardu, monggo pinara, ini diwajibkan, di fardu ain hukumnya bagi imam dan makmum. Imam wajib membaca Fatihah, makmum pun wajib membaca Fatihah. Namun kapan waktunya untuk makmum? Kalau membicarakan atau ngomongakan boleh, semua waktu boleh. Artinya sebelum imam baca Fatihah, disi Fatihah imam boleh, membersamai bacaan imam juga boleh, atau setelah imam baca Fatihah boleh, diperbolehkan semuanya. Namun yang paling utama, afdol baca Fatihahnya makmum adalah ketika imam berhenti sebentar setelah membaca Fatihah. Artinya di sini antara imam dan makmum harus sama-sama tahu kapan waktu utamanya makmum membaca Fatihah. Setelah membaca Fatihah selesai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin bifili amin. Ini imam
diam sebentar, memberi kesempatan pada makmum untuk membaca Fatihah. Jadi kira-kira mawon. Nah, itulah waktu utama. Walhasil yang perlu diketahui adalah untuk makmum boleh mendahului, membersamai atau lebih lambat dari imam itu kalau rukun qauli. Rukun qauli itu apa? Rukun bacaan seperti Fatihah kan rukun qauli. Adapun rukun fi'li yang pekerjaan tidak boleh. Enggak boleh. Bisa menggugurkan jamaah. Bisa membatalkan jamaah kalau mendahului imam pada rukun fi'li. Mesti takbir itu kan rukun fi'li. Allahu Akbar tetap makmume disi. Allahu Akbar imamnya durung takbir, makmume takbir disi. Bukan jamaah nanti namanya itu. Jadi jamaahnya hilang. Nonton. Kalau itu mendahului rukun fi'li. Demikian halnya dengan ruku, dengan sujud dan seperti itu. Kemudian di dalam Fatihah itu ada bacaan amin. Nah, ini dianjurkan sekali. Jadi amin itu dianjurkan sekali dan keutamaan faedahnya luar biasa. Dan bacaan amin ini adalah satu bacaan yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Oleh sebab itu orang-orang Yahudi hasut, iri dengan bacaan. Loh, tapi sekarang ini orang Nasrani amin, itu ikut-ikutan. Di dalam kitab Taurat nggak ada itu. Yang ada di ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi bacaan yang dihasuti oleh orang Yahudi dan Nasrani adalah salam dan amin. Assalamualaikum ketika ketemu itu loh. Mereka iri sekali dengan itu karena di syariat mereka nggak ada. Demikian hal dengan bacaan amin. Ketika bacaan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam wajib baca amin. Bukan wajib ya, sunnah baca amin. Kemudian makmum juga baca amin. Dan diharapkan untuk bisa bersama-sama aminnya, bareng. Karena para malaikat yang menjaga orang-orang sholat ini juga membaca amin. Diriwayatkan dalam satu hadis, man faqa qauluhul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika seorang yang sholat imam bareng makmum terus dengan bersama dengan para malaikat bareng-bareng ngucap amin, kok bersamaan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunilah dosanya. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sahabat, ini diriwayatkan kalau setelah membaca waladdallin indah langsung amin, mengisi spasi atau jeda sedikit dengan membaca Rabbi firli. Nggak pakai wali-walidayah ya. Dalam hadisnya tidak ada wali-walidayah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Rabbi firli amin. Jadi begitu. Jadi di tengah-tengah antara waladdallin dan amin ada bacaan Rabbi firli. Ini kalau imam makmum bareng maca amine, maka bisa merontokkan dosa-dosa orang-orang yang sholat itu. Di hadisnya seperti itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ma taqaddama min dzambi. Jadi dosa-dosa dahulu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara baca amin. Terus amin itu segotnya seperti apa? Ana sing amin. 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 Jadi bil maddi dengan bacaan panjang. Rasulullah dengan membaca a hamzah dan mim ini dengan bacaan panjang. Amin. Jadi ai panjang,
mine panjang. Jadi amin. Kita praktek ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin terus rabbighfirli terus amin. Kula sing baca ghairil maghdub. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Iki lek ismayan utawa padha ngerti meco nggih. Nah, sing ana gak ngerti niku kait waladdallin langsung amin, sile genji tadi nih. Makanya kudu semayan sih. Imam ngatur semayan dhisik ya. Disugesti. Terus sebelum baca Fatihah disunahkan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Juga disunahkan baca bismillah. Ini kalau menganggap bismillah itu adalah di luar bacaan Fatihah. Tapi kalau mengambil pendapatnya ulama yang bismillah itu bagian daripada Fatihah, maka wajib. Nah, ada pendapat, ada sab'ul masani kan, Fatihah itu 7 ayat yang diulang-ulang. Makanya bismillah sebagian ulama, Imam Malik terutama, ini bismillah itu adalah bukan bagian daripada Fatihah. Oh, Imam Malik bagian dari Fatihah. Kalau Imam Syafi'i bukan daripada bagian Fatihah. Nah, makanya kalau ghairil maghdubi alaihim itu bukan waqaf. Kalau bismillah termasuk daripada Fatihah. Ayat satunya bismillah. Mana ghairil maghdubi alaihim walad ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil alaihim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim itu kan waqaf. Nah, kalau bismillah itu termasuk ayat 1 maka itu bukan waqaf. Nah, seperti itu. Ya, kita mengikut mazhabnya Imam Syafi'i saja. Jadi bismillah adalah bukan daripada Fatihah. Jadi ayat satunya alhamdulillah. Ngoten nggih. Alhamdulillah rabbil alamin tetap ayat 1. Sehingga baca Fatihahnya sunnah. Ngoten. Artinya sunnah di sini adalah kalau seperti umumnya sunnah adalah sesuatu yang dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggalkan adalah tidak apa-apa. Ngoten nggih. Tetapi sunnahnya di hadis ini itulah yang dikerjakan Rasulullah. Ojo sampai ditinggal. Ngoten. Itu yang dikerjakan Rasulullah. Maka bagaimana sholat kita itu podo ambek bacaane Rasulullah. Ngoten. Boleh dijaharkan, boleh disirrikan untuk imam atau untuk sholat sendiri, sholat sunnah misalnya. Tapi kalau makmum jangan dikeraskan, nanti ganggu yang lain. Dikira imam nggih. Kalau imamnya sing endi gitu. Dan untuk makmum. Ampun, Fatihah sudah, kemudian membaca surat. Membaca surat, aturan daripada membaca surat, ada yang dibaca adalah rakaat pertama dan rakaat kedua, dan itu hanya untuk imam. Adapun makmum tidak dianjurkan membaca surat, hanya mendengarkan bacaan suratnya imam. Nah, nanti nggih. Surat setelah Fatihah kan surat pendek. Nah, surat yang dibaca itu pada rokaat pertama dan rokaat kedua saja. Dan yang dianjurkan baca surat ini adalah hanya imam saja. Adapun makmum lebih baik mendengarkan. Lebih baik mendengarkan bacaan. Kalau sholat sendiri, sholat sunnah atau sholat sendiri pokoknya, nah sunnahnya disunahkan membaca
surat kalau sendiri nggih. Kemudian surat yang dibaca aturan seperti apa? Rakaat pertama dan rakaat kedua. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Misalnya panjenengan rakaat pertama membaca Al-Baqarah. Gelani. Sing kedua Pak RW Al-Baqarah. Kedua ini. Nggih, misale Alam Nasroh ngoten nggih. Nah, kan agak panjang. Kemudian rakaat kedua pilih yang agak pendek. Nah, pilih yang agak pendek berarti kuliah agak pendek. Terus boleh menggabungkan dua surat jadi satu. Nah, misalnya kuliah ayyuhal kafirun mari. Nah, kok jenengan si imam ngerasa kok banyak jamaah yang berdatangan, ditambah lagi mboten napa-napa. Ditambah lagi ya, dua surat. Cecek nututi. Boleh. Atau satu surat dipenggal jadi dua rakaat itu. Tapi yo sing terus dawa, aja kuliah dipenggal dadi loro ya nemen. Ngoten nggih. Misale letok lumayan waqiah dadi loro, mendingan ngoten. Kemudian atau mengumpulkan dua sampun nggih, memenggal nggih sampun. Nggih. Jadi boleh membaca dua surat dalam satu rakaat, boleh membaca surat yang sama dalam rakaat pertama dan rakaat kedua. Ini boleh. Boleh. Al-Baqarah terus. Biasa Pak. Nggih. Sampun sampai sini enten sing tanglet? Kalau potongan ayat boleh ya? Boleh. Diambil di tengah-tengah gitu. Boleh. Potongan ayat diambil tengah-tengah boleh. Tapi tidak dianjurkan baca bismillah. Kalau ta'awudz boleh dianjurkan. Itu dalam sholat ataupun di luar sholat. Di luar sholat nggih. Di luar sholat dalam sholat. Menjenengan moro-moro buka Quran terus membaca saja. Tidak disunahkan baca bismillah. Yang disunahkan malah ta'awudznya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung. Ngoten. Loh, tapi aku bismillah. Ya enggak apa-apa, tapi Anda dapat kesunahan ngoten mawon. Nggih. Artinya seperti itu. Pun niki setelah surat maka kita langsung ke arah ruku. Ruku disunnahkan mengangkat tangan sebagaimana takbiratul ihram, tapi namanya bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram namanya takbiratul intiqal. Takbir perpindahan. Takbir perpindahan. Jadi sama sepertinya posisinya ngangkat tangan nih podo, boleh di sejajar dada, boleh sejajar pundak, boleh sejajar telinga, boleh di atas telinga. Waktu takbir nih. Jadi perpindahan kan mantun surat ngeten niki. Terus qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh. Allah kan sunnah ngangkat tangan waktu menuju ruku. Boleh ngangkat tangannya sejajar dada, setinggi pundak, sejajar telinga atau di atas telinga ngangkatnya. Allahu akbar. Nah, ngoten nggih. Punggung terjulur rata. Lata niku bagian belakang, bagian tengah, bagian depan. Kepala, tengah punggung, terus bokongnya iku jajar rotong. Dalam lah siku. Nah, siku. Ngoten sip. Terus pandangan tidak terlalu
tidak terlalu nopo menunduk, juga tidak mendongak. Nah, mboten ngenten. Mboten ngenten, juga mboten ngenten. Nggih. Pandangan mata ke arah sujud. Jadi tempat sujud yang dipandang. Nah ini butuh praktek nggih. Kemudian peletakan tangan. Kalau kita waktu takbir itu tangan tidak terlalu rapat, juga tidak terlalu melebar. Sedeng-sedeng ngeten nggih. Yang penting gak klet ngoten mawon. Kemudian ketika kita ruku niki ke lutut. Nah, ini dilebarkan. Jadi Rasulullah melebarkan tangan jari-jarinya. Nah, ngeten. Nah, ada dua. Ada yang model begini, ada boleh begini. Jadi, nah, ngeten. Yang pegang di belakang ini dan jempolnya di depan. Ada dua. Kelihatan nggih? Nah, boleh begini, nah ngeten. Boleh begini. Ada dua riwayat. Nah, niki dipegang. Tetap jari-jari kaki tetap menghadap ke kiblat. Nah, begini. Boleh begini. Niki pun kula niki pun lurus napa dereng niki? Siku dereng niki. Pun nggih, nggih. Gak apa-apa sing gak ono banyune ya. Kok belaen. Enten ngenten, boleh ngenten. Nah, ngenten. Pandangan ke tempat sujud. Nah. Kemudian bacaan seperti apa bacaannya? Banyak riwayat, banyak sekali riwayat niki. Ustaz, kalau pandangan mata ke arah sujud berarti kepalanya sedikit pasti agak mendongak begini ya. Karena kalau ini lurus, otomatis bukan ke pandangan sujud. Begitu. Kepalanya itu. Kalau lurus coba ya. Nggih. Lurus. Kalau lurus. Tempat sujud saya sini nggih. Nah, coba nggih. Ya. Oke. Kalau rukuk, plek, nah otomatis kepalanya kan agak Ini dongak mboten niki? Atau dongak tak? Kalau agak dingkluk ini coba lagi. Ngeten. Nah, kalau yang sini itu baru lurus tak? Oke. Mboten, memang pandangan harus ke tempat sujud nggih. Nggih. Dalam hadisnya seperti itu. Berarti secara otomatis kepalanya agak sedikit ini gitu. Tapi nggak melihat ke depan. Nggih, pandangan berarti yang Kepala mengikuti atau matanya tok sing melewat gitu loh. bahasa niku pandangan. Iki mripate. Kalau pandangan itu Berarti matanya saja yang melihat arah Gitu. sujud. Nggih, arah sujud ke situ. iya. Tapi pasti agak begini, karena sujud pasti agak sedikit begini kepala itu. Walhasil Begini. sujudnya Rasulullah itu jadi sekiranya ada papan ditaruh terus di atasnya ditaruh geleng enggak putah. Nah, gitu. Kalau ini gegere pasti iso ya. Nggih. Nggih, seperti itu nggih. Itu saya agak gini nggih, tadi gua. Ya pasti kan. Nggih. Kalau pandangan mata ke sujud itu pasti agak dongak sedikit kepalanya. Tapi kalau mau lurus, itu ya lurusnya di pas tengahnya. Nah, yang jelas di hadisnya seperti itu, pandangan ke tempat sujud. Ya. Nah, nggih. Terus napa jenenge lurus. Ah, gitu mawon. Berarti mripate tok sing miliki Iso. sujud. Enggak bisa. Iya Iya kan? Enggak, itu enggak dongak sih. Enggak dongak. Kalau dongak enggak nggih. Kalau dongak kan wajahnya begini. Ini enggak dongak. Ah, nggih. Ya. Tetap ke arah sujud. Kemudian untuk bacaan yang dibaca beberapa riwayat Rasulullah di antara adalah Subhana Rabbiyal Azimi, itu saja. Subhana Rabbiyal Azimi. Pertama, itu yang pertama. Kemudian Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Mungkin ini kita biasa pakai nggih. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ada juga riwayat Subuhun Quddus Rabbul Malaikati warruh. Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati warruh. Baru dengar kayaknya. Baru dengar nggih? Nah, ini kan boleh. Subuhur Rabbul Malaikati warruh. Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati warruh.
Dalam ndak artinya barangkali nggih nyoba-nyoba ngamalno hadis Rasulullah kan boleh saja. Seperti sholat sunnah itu loh, sholat sunnah itu kan kalau berdiri itu wajib bagi berdiri kalau sholat wajib itu wajib berdiri baru yang sehat. Tapi kalau orang yang tidak sehat boleh duduk. Tapi kalau sholat sunnah walaupun sehat itu boleh duduk. Sholat sunnah nggih, qobliyah ba'diyah niku lho, panjenengan sehat, mboten sakit, niku boleh. Sekali-kali ngamalno hadis Kanjeng Nabi sholat dengan duduk boleh. Lho nggih. Kula nate sholat, mari ngimami, mari khutbah. Sholat ba'diyah niku. Saya duduk, saya sengaja karena memberikan contoh kalau sholat sunnah itu boleh untuk duduk. Kali itu ketika selama itu dihampiri, jenengan sakit nopo jere ngono. Tenanan lho niki. Niki mboten sakit lho kula mari khutbah. Aku salat kali lenggah jadi. Nah, untuk sholat sunnah diperbolehkan. Loh, mau apakah baik mana sholat berdiri sampai duduk? Sama baiknya kula ngoten. Lah kok saged ngoten? Karena kula ngamalaken hadis Kanjeng Nabi. Suatu saat Kanjeng Nabi sholat sunnah itu pakai duduk. Ngoten. Jadi butuh dicontohi ngoten nggih. Terus hitungannya berapa? Boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 10 dan tidak terhitung monggo. Jenengan kok waktu napa jenenge rukuk kok merasa nikmat, jenengan git nomor yang terus mawon. Ngoten. Kok terasa nikmat sekali. Kan kadang-kadang kita dalam sujud ndak tahu nggih, kok tiba-tiba nikmat, kok tiba-tiba usul. Sambung begitu kok enak. Git mawon, dilamakan mawon. Terus para ulama ngoten. Jadi kok sujud barang kok ngerasa enak yo, kok nyaman ngoten lho. Dilamakan saja. Itu berarti tidak mesti nanti sholat kita yang nanti besok itu enggak seperti itu. Ngoten. 3 kali, 5 kali, 7 kali, 10 kali atau tidak ada, enggak bisa dihitung wis. Enggak apa-apa. Jadi ada 3 subhana rabbiyal azimi, yaitu subhana rabbil azimi wa bihamdi. Boleh terus subuhun quddusur rabbul malaikati warruh. Subuhun maha suci Allah, kudus maha bersih Allah, Rabbul malaikati warruh yang menjadi Tuhannya para malaikat dan Tuhannya ar-ruh sinten? Malaikat Jibril. Subuhun quddus Rabbul malaikati warruh boleh. Terus makmum menuju ruku ini harus menunggu imam sempurna dalam ruku. Mboten uber-uberan. Jadi ketika imam sudah rukuk sempurna baru makmum turun. Wonten. Mboten kait Allahu Akbar langsung diduper itu uber-uberan mboten nggih. Jadi nunggu imamnya rukuk dengan sempurna dulu baru makmum rukuk. Nah, imamnya alon. Nek wong copet. Ustaz. Nggih. Tanya nggih. Nggih. Berarti itu kan imam itu berarti ketika membaca Allahu Akbar posisi mengeraskan suara itu dia sudah rukuk baru Allahu Akbar gitu ya? Boleh. Nah, kan kalau sudah Allahu Akbar kan kadang makmum refleks bareng Nggih. gitu loh Ustaz. Nggih. Makanya Allahu Akbarnya waktu takbir dengan ruku itu beda. Kalau Allahu Akbar takbir sesuai dengan takbirnya Rasulullah itu barnya di atas kan Allahu Akbar. Tapi kalau takbir intikal mboten diusahakan barnya itu waktu sudah. Jadi ini selesai baca surat terus menuju ruku. Allahu Akbar. Nah,
Itu isyarah, oh berarti wis bar, berarti yo imam wis sempurna, baru makmum. Nah, begitu. Tapi kah harus seperti itu mboten, misalnya Allahu Akbar, nah terus ruku, mboten napa-napa, tapi ini makmumnya kadang bingung. Nah, makanya lebih bijak kalau Allahu Akbarnya ketika sudah di posisi ruku sempurna. Allahu Akbar. Nah, kan sempurna pula. Sehingga makmum seakan-akan komando kayak apa-apa. Aku sempurna. Nah, ngonten rukuke. Baru makmum ruku. Makmum tidak mengucapkan juga ya tadi ya. Misalkan imamnya Allahu Akbar gitu, makmumnya tidak perlu mengucapkan ya. Sunnah membaca takbir juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggih, membaca juga. Takbir, iktidal disunahkan membaca juga. Ampun nggih. Kemudian ke arah iktidal. Iktidal bangun dari ruku dengan mengangkat kedua tangan sama. Sami Allahu liman hamidah. Dan boleh makmum mengucapkan sama dengan imam. Jadi sami Allahu liman hamidah, terus baru makmum sami Allahu liman hamidah. Membaca itu juga boleh, atau tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah tapi langsung Rabbana lakal hamdu boleh. Rabbana lakal hamdu boleh. Atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi riwayat itu ternyata dalam hadisnya ada Allahummanya. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tambahi. Ada Allahummanya di depan. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi riwayat hadisnya seperti itu, sehingga kalau kita ingin mengamalkan maka kita tambah Rabbana, maka karena nilainya lebih utama, kita menjaga lafaz kenabian. Atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Boleh. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu banyak riwayatnya. Ketika bangun juga begitu. Bangun dari ruku tidak boleh bagi makmum iktidal bangun dari ruku kecuali imam sudah sempurna iktidal. Karena ini rukun fi'li. Saya ulang lagi, rukun fi'li tidak boleh makmum mendahului imam. Wis mentok barengilah, mentok. Ojo disi. Nah, tapi lek disi maka dia sudah tidak dinamakan jamaah. Nah, ngoten. Jadi seorang imam kok dilangkai makmume, nah, ini berarti keluar dari jamaah berarti. Seperti itu. Adabnya berjamaah. Kemudian menuju sujud. Sampun saking iktidal, ada yang bertanya? Iktidal? Langsung ke sujud nggih. Sujud adalah turun dari iktidal. Meletakkan 7 anggota badan kita ke lantai. Yaitu pertama adalah lutut. Nah, dua lutut ini, 1, 2, kemudian tangan, kedua telapak tangan, 4, kemudian kaki, 5, 6, terus dahi dan hidung. Nah, dahi dan hidung, 7. Kemudian tangan kita, kalau kita takbir, itu kan sedang-sedang nggak rapat, juga nggak lebar. Tapi kalau sujudnya Rasulullah merapatkan jari-jarinya. Nah, jari-jarinya dirapatkan, tetap menghadap kiblat nggih. Nah, jari-jarinya dirapatkan.
Terus kemudian posisi tangan ini sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga, dengan wajah. Gini. Jadi Allahu Akbar sejajar dengan pundak atau dimajukan sedikit sejajar dengan telinga. Kemudian lutut boleh direnggangkan, boleh didempetkan. Lutut ini boleh begini, nah, boleh begini, boleh. Kemudian kaki ini dirapatkan. Ini buat ngenten, dirapatkan ngenten. Nah, dirapatkan dan menekuk napa nekuk niku. Memanjatkan jari kaki, jari kaki, sehingga jari telapak ini berdiri tegak, berdiri tegak. Jadi dipepetaken ngeten nggih, seperti itu. Kudu ning meja ta. Dalam? Kudu ning panggung iki. Enggak, nggih. Itu laki perempuan sama. Sama. Bedanya nanti ketika kita begini, kalau perempuan, nggih. Nah itu loh Ustaz, kan saya mendengarkan beberapa ya Ustaz, kok katanya kalau yang begini, kalau saya dulu kan SD itu tahunya kan ya begini ya Ustaz, katanya justru ini enggak boleh Ustaz, harus begini, apakah betul? Kalau perempuan enggak boleh, kalau dulu SD saya kan harus, mohon maaf ya, ini menjaga payudaranya gitu kan, jadi harus posisi seperti ini. Itu yang betul bagaimana Ustaz? Jadi kalau sesuai dengan riwayat hadis, maka perbedaan sujudnya laki-laki dan perempuan, jadi semua sholat perbedaannya di sujud. Sujudnya perempuan itu siku diangkat, namun tangan dilekatkan. Nah, kemudian siku ditaruh di paha. Nah, begini ya. Nah, ngenten. Ngenten. Taruh di paha ini. Ini di paha. Kaki tak, enggak kelihatan kan? Nggih, boleh yang agak kesini aja. Nah, ini nih. Nggih. Jadi Kaki sama ya Ustaz? sama. Kalau kakinya sama dengan laki-laki, perbedaannya di sini saja. Jadi tangan di apa niki? Dempetkan, kemudian siku ditempelkan ke paha. Oh, difoto di share. Sik tat. Nah, ngenten. Foto di share. Bentar tat. Sebentar tat. Nggih. Jaluk di foto di share. Ngoten nggih. Dereng. Durung bar tat. Pun. Ono modele iki. Ternyata nggih rada berat ya nggih. Wong wedok isi anune nahane nemen nggih. Nanti kita share. Kalau kita waktu sekolah dulu itu, Nggih. zaman dulu Ustaz tanya, kan harus menekan payudara, berarti tidak menekan payudara kan? Boten. Ya otomatis dengan ini kan mesti tekan. Nah, ini ditempelkan ke paha. Otomatis toh. Enggak, kalau zaman sekolah dulu kan kalau menyusui biar enggak keluar air susunya kan seperti itu Ustaz. Pemahaman dulu tuh zaman sekolah dulu kan seperti itu. Oh, gitu. Ustaz. Nggih. Berarti kan tidak harus menekan payudara. Boten, kan? boten. Itu kan, Jadi yang didempetkan ini bukan ini. oh, tangannya ngeten apa ngeten? Begini, nggih. Jadi ini dikumpulkan. Nah, tetap madhab kiblat nggih. Nah, ngenten terus. Ini ditempelkan ke paha. Nah, ngenten. Otomatis itu sudah Ya otomatis tertahan toh. tahan itu. Oh, tangannya yang gitu. Nggih. Itu berarti hanya anu ya Ustaz, gerakannya hanya satu itu ya perempuan atau mungkin Betul. punya kakinya? Mboten. Satu. Oh, jadi- Satu saja. Laki-laki pun boleh seperti itu ketika sewu Mepet banget. mepet banget kayak nang ngene Masjidil Haram ngoten niku. Nggih nek salat mesti padet kan. Nek kita ngene ya digepuk ambek tanggane. Iki apa ae ngono. Nggih, wis ngenten ngati. Harus praktek. Terus niki paha niki kan lurus niki. Tegak. Kula niki pun lurus napa dereng niki.
Nah, niki pahan niki lurus napa? Tasik Lurus Tat. lurus nggih. Nggih. Nah, ini boleh ke sini, lu yang jangan sampai terlalu panjang. Nah, ngeten. Utawa kaya wong ngadun ngene. Nah, jangan begini. Nah, nanti Untuk dapat laki-laki ya, lurus. nggih, lurus. Sama perempuan juga lurus. Cuman bedanya kan di sini saja tadi. Nggih. Iya, iya. Perempuan. Terus sujud. Sujud itu kalau di hadis Nabi itu ada suatu saat Kanjeng Nabi itu pernah dawuh bahwa sujud itu adalah keadaan terdekat seorang hamba dengan penciptanya. Itu dalam waktu sujud. Maka sebab itu Kanjeng Nabi dawuh fa'aksiru doa. Perbanyaklah doa waktu sujud. Panjenengan boleh ndonga napa mawon dalam sujud. Ora iso basa Arab, basa Jawa mawon. Tapi lek basa Jawa harus dalam hati, jangan dilafatkan membatalkan sholat. Nggih. Terus jangan baca Al-Qur'an. Jangan baca Quran dalam sujud. Jangan, kecuali ayat-ayat Quran yang memang sudah terbiasa dibaca. Doa kayak Rabbi firli wali walidayya rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan di dalam ayat Quran, tapi sudah terbiasa dipakai doa, enggak apa-apa. Ngoten. Jadi aqrabu ma yakunul abdu mir rabbi wa huwa sajidun. Keadaan terdekat seorang hamba dengan penciptanya adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Fa'aksiru doa. Maka sebab itu perbanyaklah doa pada waktu sujud. Ketika sujud seseorang kemudian memperbanyak doa, maka terus para ulama, maka akan waktu-waktu selain sholat pembekasannya kelihatan. Dia khusyuk dalam sujud, ya. Jangan usahakan khusyuk dalam sujud. Maka pembekasannya di luar sholat luar biasa nanti. Ketentraman, ketenangan, kedamaian, kepuasan menjalankan hidup. Terus para ulama seperti itu. Jadi orang mudah bersyukur itu ketika sujudnya bagus, sujudnya khusyuk. Nah, diusahakan waktu sujud wis minimal semua sholat itu diusahakan khusyuk, tapi ketika sujud lebih khusyuk lah. Terus jenengan perpanjangkan doa pada waktu sujud. Niku kecuali imam nggih. Pada imam tuwa ya Allah, bengok-bengok iso didudul. Weh. Cek suwe. Momen dulu. Turu. Iki turu dah. Di setiap sujud atau harus di sujud terakhir Ustaz? Kenapa kok di sujud terakhir ben ora lali ngoten biar setiap sujud biasa lali iki Bu donga tuh kok wis sujud apa iki mau kan ngoten nggih. Nah, di pembeda mawon kecuali jenengan salat sunnah monggo lah setiap sujud ditambah-tambahi berdoa di waktu sujud monggo. Memang dianjurkan ngoten. Misalnya pas akeh tagihan ya baca waktu sujud donga-donga utang iki bayar utang. Walhasil perintah Kanjeng Nabi perbanyaklah doa pada waktu sujud. Setelah sujud maka ada namanya duduk. Oh, bacaan sujud gini mau nggih. Bacaan sujud belum. Nah, banyak riwayat. Ada yang namanya subhana rabbiyal a'la. Wonten mawon. Riwayat pertama Rasulullah membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Terus ada riwayat lain subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini mungkin biasa kita pakai nggih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la. Atau rabbighfirli. Wonten mawon rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli.
Nah, ngoten. Atau sama dengan waktu ruku, subuhun quddusur rabbul malaikati warruh. Nah, boleh. Nah, hitungannya seperti apa? Sama seperti tadi. 3, 5, 7, 10. Lewat 10 orang gak usah dihitung. Nah, waktu kapan kita membaca menambah doa? Setelah hitungan 3 itu atau setelah hitungan 5 itu atau 7 atau 10 itu dengan doa. Para ulama itu diantaranya yang pernah saya baca, ketika sujud itu doa tidak ada lain kecuali doakan orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, seperti guru ulang-ulang. Malah saya belum pernah nemu yang diamalkan oleh para ulama itu donga untuk melunasi utang misalnya. Tapi apakah boleh? Boleh. Perintah Kanjeng Nabi kan begitu. Fa'aksirud du'a. Wis pokoknya yang penting ojo cara Jawa dilafatno. Jangan. Lek cara Jawa dalam hati mawon, di batin mawon. Ampun, sujud. Ada pertanyaan lagi? Tanya Ustaz ya. Nggih. Untuk tadi gerakan menuju sujud itu kan harus kaki apa ini? Lutut. Boleh dulu nggih. Nggih. Lah kan saya pernah melihat beberapa orang itu tangannya dulu. Boleh apa mboten ngoten niku? Jadi begini. Allah gini. Ngenten. Ya ini ada riwayatnya, ngenten. Ada riwayat Allah ngenten. Ngenten. Terus ngenten. Nggih. Nah, lek ngomong boleh nggih boleh lah. Boleh, tapi kalau ingin kita ngasih Rasulullah maka lututnya dulu. Nah, riwayatnya seperti itu. Yang sedang kita bahas ini bukan boleh dan tidak, tapi sesuai sunnah. Nah, malahan Rasulullah itu waktu turun ke bawah ini agak keras. Allahu akbar. Iya, lu subhanallah itu ternyata terapi. Enggak, jadi enggak apa-apa. Nanti, lumpuh sakit ternyata. Gue lek nang granit langsung ini. Rasulullah kan pasir ya. Waktu kan masih pasir sih Rasulullah gitu. Nah ini karpet ya jek enak ae. Gue langsung ke granit ya duko. Yo, pelan-pelan. Kakinya dulu, kemudian tangan. Nggih. Subhana rabbiyal a'la. Riwayat yang lain subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian rabbil firli, kemudian subuhum quddusur rabbul malaikati warruh. Sekarang pindah ke bangun dari sujud, berarti namanya duduk iftirash. Duduk iftirash kayak tahiyat awal nggih. Itu nama iftirash. Jadi duduk di antara dua sujud niki ada duduk ik'a. Boleh. Kayak apa duduk ik'a? Kalau iftirash itu kan ngenten, nggih. Ini duduk iftirash. Kita duduk di telapak kaki kiri. Kalau duduk ik'a itu ada yang begini, kita duduk di atas tumit kita. Boleh. Seperti ini. Kelihatan nggih? Ini ik'a. Boleh. Rasulullah pernah. Atau seperti ini. Rasulullah pernah. Atau duduk sinden. Boleh. Ngerti nggih? Jadi ada seperti 1, 2, 3, 4. Boleh betul. Wes iftirash dulu. Ini iftirash. Kemudian duduk. Atau ik'a. Loh, lek asam uratnya ini malah loro lho. Ik'a niki ik'a 1. Terus ik'a 2. Terus ik'a 3. Begini. Ada ik'a yang dimakruhkan.
yaitu meninggikan lutut kayak duduknya orang-orang Arab itu begini. Ika ini Ika kalau orang-orang lagi taklim, orang tua-tua biasanya ada apa ini? Pengikat di sini. Gini kayak rida, kayak surban gitu, tapi langsungan. Nah, ditarik gini dah gini. Nah, ini biasanya lungguh gawe wiritan, gawe ngenteni waktu subuh nang isyraq, ngoten niku lungguhnya seperti ini. Ini kalau dipraktekkan waktu sholat makruh, nggak haram tapi makruh. Itu iqa. Kemudian bacaannya, panjenengan biasanya maca napa niki? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Saya juga ngerubah waktu itu karena sing pelek riwayat hadisnya enggak seperti itu. Oke, bahasa kalimatnya sama tapi susunannya beda. Riwayat pertama nggih, Kanjeng Nabi yang baca gini, Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Itu hadisnya seperti itu. Nah, pelafatannya seperti itu. Yang kedua, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Kita kan ya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sama semuanya, cuman nggak ada di semua riwayat tidak ada bahasa wa'fu anni, nggak ada. Semua riwayat nggak ada wa'fu anni. Terus gimana dengan bacaan kami selama ini? Ya apa-apa, ndak apa-apa, tapi kepingin nilainya lebih, ya menjaga lafaz kenabian. Ya niki. Ya, ngoten nggih. Kasih PDF-nya Ustaz nanti biar Boleh. enak ngapalin. Nggih, kula kirim jenengan mangke yang sebar. Soalnya sudah ada grupnya, nanti biar Sudah ada lah, saya kok belum dimasukkan. Wah, iki. saya nggak dilebokkan nih gini. sungkan saya Ustaz. Kurang resmi saat dilebokno kok. Nggih. Biar saya share nanti ini. Ya. Yang ketiga, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Walhasil semua riwayat itu enggak ada wa'fu anninya. Ustaz, masalah duduk tadi. Nggih. Itu kalau tidak bersandar pada telapak itu boleh enggak? Misalkan langsung. Nah, begini. Ini langsung ke lantai. Cek, mboten paham kula. Nah, Oh, ngenten. oke. Ini tawarruk. Nah, misalkan begitu, nggak boleh ya? Itu yang duduk di antara dua sujud begitu nggak boleh? Iya. Tawarruk itu kan tahiyat akhir. Lagi Iya. tempatnya beda tempat, salah kamar iki jenenge. Ini bukan tahiyat akhir ya? Bukan. Maksudnya kita bilang yang tadi ya, duduk di antara dua sujud. Nggih. Ya berarti posisi begini nggak boleh ya? Enggak boleh. Yo ngomong boleh dan tidaknya, ya tetap boleh lah, posisi boleh tetap boleh. Tidak membatalkan maksudnya. Tidak batalkan. Kalau kita tahiyat awal atau duduk terus ngenten, apa batal? Ya tidak membatalkan. Tapi ya salah tempat ngoten mawon. Kalau ini jarinya kan, Nah, jarinya memang harus begini. Kalau- Kalau ikut tidak ditempelkan secara boleh enggak? Nah, kalau nggih duduk iftiros, Nggih. nggih. Kalau memang menurut riwayat hadis seperti ini. Terus adabnya ke sana dah. nggih. Nah, Ngenten nggih. Nah, betul. Nah, sekarang kalau ngene nopo? Nah, betul. Nggih, ya ora apa-apa, enggak apa-apa. Kita dadine ik'a nanti. Gitu. ya. Kan mbek ik'a ngene padha. Mbek ngene ya padha. Gitu. Dadine ik'a, enggak iftiros. Lah iftiros kan ya ini berdiri. Ya.
Memang yang termasuk rukun itu untuk minimal nempel ketika sujud. Nah, sujud gak boleh kita kasih gini. Oh, susah nggak boleh ya itu ya. Nah, ini gak boleh. Nah, kalau sujud gak boleh ini begini, harus nggih. Minimal beginilah berdiri. Tapi lebih utama tetap jarinya nekuk ngeten. Sing kena asam urat kayak iso iki gitu. Nggih. Sampai pundi niku? Doa di antara dua sujud. Kemudian kembali sujud lagi, sedang podo sujud lagi sama. Yang kayak itu kan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli itu boleh juga. Boleh. Nggih, boleh. Nggih. Waktu anu toh? Waktu sujud, nggih. Nggih. Di antara riwayat yang ada itu kan. Nggih. Rasulullah yang paling sering dibaca yang sebelah mana? Saya belum tahu. Yang paling sering saya belum tahu. Cuman yang dijelaskan di itu kan, nggih. Riwayat 1, 2, 3 ada semuanya, tapi yang sering saya belum, nggak ada penjelasan. Jenengan sering yang mana tuh? Nah, saya sing sering itu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih niku. Sing sering. Nggih nate kadang-kadang subuhun qudus rabbul malaikatu waruh. Nggih karena itu hafal saya gonta-ganti gitu. Gonta-ganti kepengin ngamalno yang dibaca Rasulullah seperti itu. Terus boleh atau digabung semuanya nggih monggo. Orang ngapal ya? Sujud kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud ampun nggih, kemudian bangun dari sujud. Nah, bangun dari sujud kembali. Nah, bangunnya seperti apa? Allahu Akbar. Jadi tumpuannya niki. Tumpuannya paha. Nggih. Ya penjelasan nih. Dari bangun Allah. Nah, niki ditekan Akbar. Enak itu nak pas ditekan itu. Nggih. Lho tapi lek sik sehat lek sepuh angel niki. Lek sampun sepuh ewet. Lek wis sepuh iku paling ngene paling. Sebab jamaah masjid kula kata yang sepuh ngonten prakteke. Ya ndak apa-apa, mboten masalah sih. Satu tangan nggak boleh tak? Nah, itu malah sunnahnya seperti itu. Bangun satu tangan. Nggih. Baru bangun. Begini. Tidak pernah Rasulullah seperti itu, nggih. Ada hadisnya. Jadi menekan lantai satu tangan. Kalau yang menggenggam itu tak? Mau berdiri, nah tangannya menggenggam Itu boleh? belum tahu riwayatnya. Belum tahu ya? Belum tahu. Karena ada yang kadang-kadang Nggih. mau berdiri begini. Nggih. Samping harus begini. Satu tangan mas. Satu tangan. Dari tadi. Iya, Samping. Sampai. bukan. Oh, begini. Jadi riwayatnya hadisnya begini, Depan ya? di depan, Bukan di samping. bukan ya? di samping. Oh. Berdiri. Walhasil yang penting kita tahu caranya Rasulullah. Kemudian terus di samping atau dua tangan, gimonggo tapi nilainya kalah, nonton mawon. Nilainya kalah dengan yang ada teks hadisnya. Iya, iya. Nonton. Kemudian pada waktu kita berdiri, kita disunnahkan bertakbir sebagaimana takbir Ratul Ihram. Itu pada rakaat ganjil 1 dan 3. Itu kita disunnahkan mengangkat
tangan. Jadi tidak semua nggih. Rakaat ke-1 nggih ya? Nggih, ganjil. Bukan waktu dari kan Rok. dari sujud kan. Nggih. Dua. Hitungnya rakaat kan ketika rakaat 1 yang pertama nggih, terus rakaat pokok rakaat ganjil. Rakaat ganjil itu berarti rakaat pertama nggih, pertama waktu takbiratul ihram kan. Bahasa ini ku ngonten. Bahasanya itu berarti asline lho, maksudnya nggih. kita penak-penake mikir lho Ustaz. Betul. Penak-penake mikir ketika Nggih. Setelah tahiyat awal. Gampang ngoten nggih. Tapi penjelasannya ketika rakaat ganjil memang, tapi nggih, gampangnya ketika tahiyat, bangun dari tahiyat. Nah, nggih. Berarti berdiri sudah, sekarang tinggal tahiyat nggih. Tasyahud. Nggih. Tanya, Pak, Nggih. yang bangun dari rukuk tadi ada yang saya lihat yang pakai ini, pakai duduk istirahat, boleh? Oh ya. Oh nggih. Disebut Ah, ya. boleh. Tapi tidak semuanya nggih. Tidak semuanya itu di rakaat ganjil. Nah, itu di rakaat ganjil. Nun sewu. Tadi ngangkat bukan takbir nggih, bukan takbir tapi duduk istirahat itu dilakukan ketika rakaat ganjil. Dan nek kira tok penak mikir. Ah nggih. Nggih nun sewu niki salah tadi, salah. Bukan takbir tapi duduk istirahat. Nggih. Maksud saya tadi duduk istirahat itu dilakukan ketika rakaat ganjil. Nah, duduk istirahat seperti apa nggih? Diam sejenak ngoten niku. Baik Kan rakaat pertama baik kan ya? ik'at atau iftiros. Nah, nggih. Jadi misalnya Allah, diam saja sebentar. Terus Allahu akbar. Ngoten. Ya. Boleh langsung nggih monggo. Tapi ketika rakaat ganjil disunahkan untuk duduk sebentar. Nah, duduk istirahat. Nggih. Nah niku bener sing dimaksud kula wau duduk istirahat bukan takbirnya. Nggih, takbirnya waktu tahiyat awal. Nggih, salah ucap kula. Nggih, leres-leres niku. Nggih, kemudian doa tahiyat. Jadi duduk antara dua sujud sudah sujud lagi sama, kemudian tahiyat. Sebelum kita detail tahiyat, saya bacakan hadis tentang tahiyat. Nah, banyak riwayat, namun ada riwayat dari Ibnu Umar bahwasannya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fit tasyahhud wa da'a yadahu al-yusra ala rukbatih al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihil yumna wa aqada salasatan wa khamsina asyara bisababah. Kalau artikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana sesungguhnya Rasulullah sallam pernah idza qa'ada ketika duduk fit tasyahhudi pada tahiyat, baik tahiyat awal atau tahiyat akhir, wa do'a yadahul yusra, Rasulullah menaruh tangannya yang kiri ala rukbatihil yusra, di paha kirinya begini, wa wado'a yadahul yumna ala rukbatil yumna, dan menaruh tangan kanannya ke paha kanannya, wa aqada salasatan wan khamsina, dan Rasulullah melingkarkan jarinya membentuk salasatan wan khamsir, angka 53 Arab 50. Jadi jari kelingking dan jari manis dilipat, jari tengah dan jari jempol dipertemukan, kemudian bisyababah wa asyara bisyababah, mengisyaratkan dengan jari telunjuk, tiganya jari telunjuk ini, limanya ini. Nah, ditekuk sedikit, nggak terlalu kenceng, ditekuk sedikit, 5, 3. Oh kakaknya ini berarti. Nggih. Melengkung titik. Melengkung, nggih. Nggih, niki baru dengar napa sudah pernah dengar? Ya, alhamdulillah. Iya.
Nyun sewu niki lek gak disebutna kadang iki opo sih kan ngoten nggih. Perlu. Ternyata Rasulullah enggak terlalu lurus. Tapi Rasul melengkung seperti 53. Ini kesaksian daripada sahabat Ibnu Umar. Nah, ngeten. Nggih. Dengar. Bentar, boleh. Nggih, ketika kita memberikan isyarat dari telunjuk itu ketika awal tahiyat boleh. Awal at-tahiyyatu langsung. At-tahiyyatu langsung diangkat jari telunjuknya at-tahiyyatul mubarak, atau ketika bacaan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, atau kita gerakkan ketika ada lafaz jalalah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Lah itu kan lillah, itu adalah lafaz jalalah, gerak. Terus Taibatul assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah. Arahu iya. Nggih. Ya wis sing paling enak awal tahiyat diangkat utawa tahu asyhadu alla ilaha illallah langsung. Wis. Lah sing gak ngerti iki apa iki doba. Iki pas lafaz jalalah pas apa ora ya ora kan gini. Awas, ketika bitalaub, ketika kok iki ge main-mainan batal salate. Ketika kok wah ini kok gerak-gerak iku. Misale di situ nggih seorang ustaz ngerti asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, Allahumma kan gerak-gerak. Iku ustaz tak tiru ae. Ngene. Iki niru sing ngawur iki, gak ngerti iki. Ya, ngoten. Dadi pas kan lafaz asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Nanti lafaz jalalah, lafaz Allah gerak. Nah, boleh. Ngoten napa-napa itu dalilnya. Jadi, tapi kalau ono ngono kita husnudzon mawon, baik sangka saja. Mesti bener lek husnudzon niku. Kok ono gerak-gerak, oh berarti ngamalno sing lafaz jalalah gerak. Nggih. Mungkin dipraktikkan Tad, biar bisa dilihat semua Nggih. posisi duduk plus ini. Nah, duduknya duduk. Ya. Napa jenenge? Nek ini duduk tahiyat pertama terus. Sebentar, dari anu nggih, tahiyat pertama nggih. Ya. Tahiyat awal itu sunnahnya enggak lama-lama. Maka dalam hadisnya itu Rasulullah duduk seperti di batu yang panas. Dan lafaz hadisnya seperti itu, sehingga tidak lama. Dan tahiyat awal itu sebagaimana teks riwayat hadis enggak ono sholawate sampai pada syahadat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berdiri. Darek gak pakai Allahumma sholli ala Muhammad pakai. Nah niki terus lek pakai ya enggak sampai membatalkan sih. Tapi nilainya kalah yang enggak pakai sholawat. Ngoten nggih, itu tahiyat pertama. Terus kiri dihambarkan ke lutut. Nah, kemudian waktu tahiyat kan ngeten nggih. Ini waktu duduk apa namanya? Tahiyat akhir itu duduk tawarruk. Tawarruka ya tawarrukan ngeten. Nah, begini. Nah, ini napa niki jenenge? Siku ini ditempelkan. Soalnya ditempelkan. Nah, makanya deglek memang. Wong tahiyat akhir gak iso jowecek ngoten deglek ngeten. Nah, ngeten. Niki lurus. Nah, di sini lurus. Lurus ini ditempelkan ke paha. Nah, begini. Boleh mulai at-tahiyyatu langsung isyarah, boleh, atau nunggu nanti ketika syahadat. Nggih. Wis, napa malih? Dalam? Ah, iki sing gak nate kula gak iso praktek niku. Ngepasno lho.
At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Gerak. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah. Jadi lafaz Allah yang ada lafaz Allahnya nggih gerak. Niki lek gak mek bayangno tulisane ngono. Kudu konsentrasi penuh modele. Lah kula temat mboten nate ngamal niki. Nek ngapal nggih yang dua itu saja, yang pertama yang langsung diangkat pernah ngapal atau ketika asyhadu alla ilaha illallah. Ngoten mawon. Terus arah pandangan kita kemana ketika tahiyat? Arangan pandangan kita ternyata pada jari telunjuk. Nah, mboten di sana, napa malih nang kono. Mboten nggih. Ora ke jari telunjuk, maksudnya jari telunjuke dhewe. Oh, jari kancane ngene. Ora jari telunjuk kancane iki, jari telunjuknya sendiri. Iki tahiyat sendiri. Ngoten nggih. Terus tahiyat akhir berarti setelah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau saya mengamalkan tanpa sayyidina, khusus dalam sholat. Karena apa? Karena saya mengambil pendapatnya ahli hadis. Ahli hadis tanpa pakai sayyidina untuk khusus dalam sholat. Kenapa? Menjaga lafaz kenabian. Terus, ya tapi jangan salahkan mereka yang pakai sayyidina. Dalilnya kuat juga. Mereka ahli tasawuf terutama ya. Ahli tasawuf itu nggak bisa ketika nyebut nama Rasulullah dengan sebutan jambal. Muhammad langsung. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung Muhammad gitu ya. Mereka nggak bisa, hati ini nggak tutup. Alasannya saya nggak bisa. Dalam khusus dalam sholat, walaupun dalam sholat, saya nggak bisa nyebut nama Rasulullah dengan sebutan tanpa embel-embel Sayyidina. apa pangkat beliau. Torong ngono Pak Budi kalau kadek Pak, kadek Mas, kadek langsung jambal gitu loh. Mereka nggak bisa. Nah begitu. Toh ini juga tidak pakai sayyidina atau tidak sayyidina tidak membatalkan sholat. Nah, tapi kalau ahli hadis memang nggak mau pakai karena saya menjaga lafaz kenabian, itu saja. Oh nggih. Nah, nilainya mana? Ya makanya saya memilih yang tidak pakai sayyidina khusus dalam sholat. Di luar sholat monggo sayyidina, wa habibina, syafi'ina, qurratayuna terserah pun. Pangkatnya Rasulullah sebutkan semua nggak masalah. Nah, ngoten. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama. Nah, ini perlu kita bacakan. Kalau nanti ngerubah soalnya doa di teks hadisnya. Nah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim dari Allah wa ali Ibrahim lagi kalau ngerubah ini nah, wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barok ta'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, jadi Allah yang pertama pakai, kedua pakai, ketiga yang mulai dari Nabi Ibrahim sebelum wabarik ala Muhammad itu enggak pakai Allah. Teks hadisnya seperti itu. Kenapa kok nggak dari dulu ya Ustaz tahunya? Nah, Ya ini lah maksudnya saya ini. Nggih. Tahunnya saya. nggih mangke kula niku. Kula kirimi file nggih. Tapi harus PDF nih. Ya, ada PDF-nya. Bisa. Atau
Kada at-tahiyatul mubarak langsung at-tahiyatu lillah wassalatu watthayyibatu assalamu alayka boleh. Nggih, kedah enten tulisannya memang boleh seperti itu. Kemudian fil alamina innaka hamidum majid. Kalau bisa jangan langsung salam. Ada doa-doa yang warid dari Rasulullah. Ada doa yang rutin dibaca Rasul dan manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Nggih. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnati masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma ya, dua riwayat musabbital qulub atau muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ini terus ini adalah penjagaan. Pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Yang terberat dulu, napa? Neraka. Minta dijauhkan dari neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, lindungi saya dari siksa neraka. Wa a'udzubika min adzabil qabri. Dan lindungi saya dari adab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Dajjal. Insya Allah siapa yang napa jenenge istiqomah baca doa ini, maka tidak akan dipertemukan dengan dajjal. Tidak akan dipertemukan dengan dajjal karena riwayatnya sangat menakutkan sekali, mengerikan. Sopo sing perlu dajjal gak selamat gitu. Jadi sopo sing ketemu dajjal akeh gak selamete. Ngoten. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Terus terakhir Allahumma ya muqallibal qulub boleh atau musabbital qulub. Tapi kata guru kami musabbital qulub lebih kuat derajatnya. Ya Allah, zat yang meneguhkan hati, teguhkanlah hati saya. Yang satunya kan ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati saya. Kami pilih yang ya musabbital, tapi riwayat sama ada riwayatnya. Terus ada tambah lagi Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrab. Dalam dari hutang. oh nggih. Minta apa jenenge minta perlindungan dari ma'sam wal maghram, terjatuh dari dosa. Dan maghram ini apa namanya? Gurur itu tertipu. Atau ini bisa dipakai ketika panjenengan banyak utang, baca Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Kemudian salam, tata cara salam. Assalamualaikum warahmatullah. Terus assalamualaikum warahmatullah. Minimal sama. Misalnya assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Atau panjang yang depan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Noleh niku sekirane orang yang ada di belakangnya kelihatan. Ngeten. Nanti orang ngeten tok tapi ngeten. Nggih. Ono wong tak gak. Nggih. Dalam mboten ngelirik noleh. Nek ngelirik mripate tok. Nggih. Nih ini kelihatan mimpinya ini. Kalau lafaz lengkap itu gimana tuh? Boleh ya? Atau nggak boleh? Assalamualaikum. Kalau bacakan riwayatnya nggih, pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu lengkap niku. Nggih. Nah. Terus yang kedua itu disamakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh. Nah, tapi jangan ya assalamualaikum warahmatullahi yang pertama, terus kedua lengkap, jangan.
Minimal sama. Minimal Sama atau panjang yang pertama. Bisa dipahami ya? Nah, sampai assalamualaikum pisan tok cukup. Salam yang kedua mbok nanti gak apa-apa. Ya pisan-pisan ngamal ngonten lah. Jadi bil alamin atul maridungo assalamu ngeten. Assalamualaikum pun. Nah, terus ngusap tangan. Nah, ngusap tangan ini seperti apa? Nah, ternyata riwayat paling napa jenenge derajatnya paling dhuwur niku ternyata seakan-akan ada debu di sini diusap. Mboten ngenten, napa mulai tangan loro, mboten. Iki salam artis ini. Nang TV kan ngene ini kabeh. Sehingga tadi panutan oleh salam berarti ngene. Mboten inarjun. Jadi begini. Ngusap seakan-akan di sini ada debu. Ngenten mau. Ngenten nggih. Terus ketika kita mengusap dahi setelah salam niki disunahkan berdoa asyhadu alla ilaha illallah ar-rahman rahim Allahumma adhib anni alham wal hazan. Asyhadu alla ilaha illallah ar-rahman rahim Allahumma adhib anni alham wal hazan. Ham wal hazan. Ham itu susah. Kesusahan. Insyaallah lek rutin niki diambil kesusahan dari Allah. Allahumma ya Allah adhib hilangkan anni dari saya alham yaitu susah-susah wal hazan sedih-sedih. Cek mboten gampang susah, gampang sedih ngamalno hadis niki. Jadi ketika salam nggih, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim Allahumma adhib anni alham wal hazan. Mboten lek diwaca pelan nek dibanterno. Pelan. Soalnya kapan itu ngomongnya kan rong lancang. Kenalane gampang nek macam gini suwi berarti ono apa. Ono apa ngamalno hadis, Pak. Mboten ono hadis. Allahumma adhib anni alham wal hazan. Terus untuk sholat subuh dan maghrib, nah ini hadis sahih jangan merubah posisi duduk ketika maghrib dan subuh. Niki manfaatnya luar biasa. Ketika maghrib ya, fil alamina innaka hamidum majid Allahumma nabis mari donga terus assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi asyhadu an la ilaha illallah Allahumma adhib anni alhamul hazan. Langsung baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa? 10 kali. Kalau Anda jenengan sedaya baca waktu maghrib sebelum merubah posisi duduk, sebelum baca apapun, kok baca la ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir 10, maka jenengan kalau baca maghrib dijaga oleh Allah sampai subuh. Kalau jenengan baca subuh dijaga oleh Allah sampai maghrib. Nah, penjagaan Allah penting sekali. Terus sebagian ulama lek jenenge dijogo mbek Gusti Allah. Jenenge dijogo, kan begitu. Berarti lumakune dituntun mbek Gusti Allah. Artinya ojo sampai terjerumus pada dosa satu. Ada yang mengatakan insya Allah matine itu husnul khotimah. Panjenengan maca maghrib ternyata jam 09.00 bengi sedo husnul khotimah. Karena dalam penjagaan Allah jenengan ngamalno hadis Kanjeng Nabi niku. Jenengan baca subuh maka dijaga sampai maghrib. Eman-eman niki. Eman-eman. Nah, ini sing dadi imam sinten niki? Biasa imam nek maca makmum nirokno kan ngoten nggih. Nah, niki. Nggih, monggo pun tuntas nggih. Kalau di sini itu nggak Mbak, itu istighfar dulu. Nggih. Baru yang apa namanya? La ilaha illallah. Ya.
Itu istighfarnya ditaruh di mana atau Setelahnya. Setelahnya ya. Nggih. Saya lagi merubah, saya juga merubah untuk setelah hadis ini saya merubah kebiasaan yang sudah ada. Ini memang nggak mudah Soalnya nih. kadang-kadang dipikir aneh. Betul. Jadi begini, Logikanya di situ. ada dawuh Kanjeng Nabi, bukan hadis ini dawuhnya ulama. An-nas a'da'u ma jahilu. Manusia itu musuhnya sesuatu yang masih belum diketahui. Tahu ya. Sesuatu yang masih belum diketahui itu musuh manusia itu. Nah, kebiasaan sudah ada, kok langsung dirubah tanpa ada penjelasan dahulu. Oh, ini bahaya. Ini bahaya. Lah bahayanya kegeran luweh nemen Ini ajaran baru ya. ya. Praktek hadisnya tetap dengan kalian. Ada. Nanti di-share di Ya, Boleh. ya. Nah, nggih, kalau nge-share di Nanti foto. saya boleh. masukkan Nah, sebagai boleh. Nggih. yakin. Nggih, boleh, ada. Ada teks hadisnya. Ya. Ini setelah 10 tadi ya saya. Nggih, betul. Subuh dan maghrib. Ustaz mau nanya, Nggih, monggo. kalau misalkan sholat jamaah pada saat tahiyat akhir itu biasanya kan kalau saya ya tahiyat akhirnya kan lama. Kemudian imam itu assalamualaikum, itu saya harus melanjutkan doa sampai selesai apa ikut putus doanya ikut assalamualaikum. Ulang dilanjutkan sampai selesai kalau tahiyat. Wajib ya. Wajib, nggih. Nah kalau kadang kan imam sudah melepaskan diri kan sudah mungkin gerak sana, gerak sini kata. Mboten. Yang memutus itu ketika di luar tahiyat, sebelum tahiyat. Artinya yang jenengan ruku, waktunya kan Masih pendek. Nah, kan untuk tahiyat kan pengakhiran. Nah, jenengan teruskan baca doa padahal imam wis wiritan enggak apa-apa. Mboten napa-napa. Kita tidak melepas diri dari Boten melepas jenengan nutukaken. Terus pada saat amin al-fatihah. Nggih. Amin itu kalau perempuan apakah betul tidak boleh bersuara? Duh. Bersuara keras. Disuarakan. Meskipun Nggih. Tapi jangan bantu-bantu kirane krungu dhewe. Jenengan krungokno dhewe. Jangan suarane enak. Amin. Langsung sopo iki? Menarik perhatian orang banyak. Mas Ari bilang Jangan. saking semangatnya. Nggih. Maksudnya didengarkan diri sendiri. Amin. Nggih. Nggih. Lagi. Nggih. Kayak percamai penyanyi. Adik, Nggih, salat sampun selesai insyaallah. Kalau masalah sujud Nggih. tadi hidung itu termasuk Nggih. iya apa tidak ya? Nggih. Kalau misalkan tidak Template. pakai ini enggak, bukan maksudnya tidak meletakkan Ya hidung. tidak membatalkan. Tidak membatalkan Tidak ya? membatalkan. Ya, cuman Rasulullah sujudnya nempel hidungnya. Ini nempel ya. Nggih. Kan Rasulullah bangir. Enggak, mboten nggih, mboten. Artinya Rasul nempel berarti ya berusaha nempel mboten. Kalau yang pakai masker itu termasuk menghalangi dan Pakai masker menghalangi ya? Enggak. Mboten. Betul ya? Yang ini yang mengalah. Kalau Oh. sini ditutup, nah ini batalkan. Ya, ya. Jenengan rambutnya panjang sini. Melewet. Nah, ini kalau fikih batal. Batal ya. Berarti kalau perempuan kadang kan kalau pakai mukena putusan itu kan agak lebar gini ya nggak boleh ya Ustaz. Akhirnya dia ketika sujud kan kena mukenanya. Iya, nggak boleh. Itu ditarik. Kebanyakan kan perempuan kan cenderung pakai mukena putusan ketika sujud. Sujud. Itu mukenanya di depan. Tutupi ketika dia sujud. Nutup ini. Iya. Tidak di nggak boleh. Kenane itu jatuh di tempat dia sujud. Nggih. Jadi harus digeser dulu. Geser, nggak boleh niku. Berarti Nggih. ini jelasnya Ustaz. Lah nggih, kalau nggak ada pertanyaan memang begitu. Nah, Ustaz bolak-balik membenarkan itu. Ketika sujud itu otomatis mboten napa-napa. Padahal tidak membatalkan. Mboten. Kebanyakan gaya. Dan jenengan niate gaya ta?
Ya makanya disunahkan kita pakai surban atau nopo songkok gitu niki kan tujuannya rambut dawa gak benakkan. Nek rambutnya doang angin ya mati sujud. Kalau putusan kan kecenderungannya begitu ya, Ustaz. Wonten nggih? Iya. Enggak boleh. Itu di fikih batal nih. Karena melekat pada dirinya itu. Nggih. Hal baru, berarti bukan memang tempat nggih. Kalau Ustaz, kalau begini kan kita kasarannya sudah punya ilmu nih, sudah tahu Nggih. itu batal. Apakah kita berkewajiban mengkodok sholat kita yang itu? Soalnya begini Ustaz, ini terus terang ketika saya ikut ngaji di pulang saya ya, itu ada Ustaznya yang bilang begini, enggak apa-apa ibu dikodok aja semampu ibu, jadi ibu setiap sholat maghrib misalnya ibu kodok 1 kali, nanti besok gitu terus, gitu ya Ustaz. Nggih, mengkot. Ini sholat-sholatnya kita rasa mungkin dulu bacaannya nggak pas atau dulu mungkin imankan naik turun ya Ustaz terus sholat ya ora apa-apa. Nah, lek gak salat nggih. Kalau tidak salat memang ya. Oh gitu ya. Nggih. Tapi kalau untuk kesalahan-kesalahan yang nggak tahu. Nggih. Tahu enggak apa-apa. Nggih. Dengan mencari tahu seperti ini insya Allah termakfukan. Oh, ya terus itu Ustaz satu lagi. Kadang kan kita begini Ustaz, ketika kita merasa, kita tahunya itu merasa ketika kita sujud bahwa kok sikilku ini isis, berarti kan ini iya, karena ini kan ngangkat sedikit, itu gimana Ustaz? Kita Nggih benakkan. tidak mengulang dari Boten. Enggak. Dalam pokoknya tidak berturut-turut. Tidak dalam satu. Yang membatalkan itu ketika berturut-turut. Nah, nggih. dalam arti 3 kali itu Gerakan 3 kali berturut-turut. Misalnya kopiai menceng ngeten. Ngene. Nah, ngene 3 kali kan. Nah, 3 kali berturut-turut. Lek ngenten langsung, nah kan boten 3 kali. Nggih. berarti nek garut 3 kali berturut-turut juga Enggak boleh ya. kan kadang gatel. Kalau driji 1 ini bukan termasuk sampai bolak-balik gak pokoknya gak mainan nggih. Gak dulinan, kuwatel. Ngene. Sing gak oleh tuh Langsung ke arah. ji, ro, lu. Wah, ini 1 2 3. Ini 3 berturut-turut. Kalau ini nggak dihitung jus. Ini jus daripada tangan nggak apa-apa. Nah, Sering praktek. Ayo. Iya. Bilang 3 kali berturut-turut itu dalam 1 rakaat atau dalam keseluruhan? dalam waktu itu Dalam Waktu rukun, satu rukun. boten sak gerakan itu jenengan 3 kali berturut-turut maka batal. Pasti jenengan dengkule ngenten iki cokot lamuk. Ah, ngenten iki. Ngukure kok siji ngene. Lho, ini batal niki 3 kali berturut-turut, tapi lho kalau ngukure ngenten boten. Tapi kalau Satu misalkan jari. rakaat kedua kita minta Nggak apa-apa. Lanjutnya rakaat ketiga. Wah, sedih. Berseri ya. Terus jadi berseri lah. Nggih. Harmoni nakal. Kayak ngene yang bilang, "Loh, kok nunggu gak ngadeg salate ngomong." Tanya Pak, Nggih, monggo. apa benar mengkodok sholat itu aja kecuali pada waktu lupa dan tertidur gitu. Misalkan orang itu orang Islam tapi dia tidak sholat selama beberapa tahun, kalau apakah itu mengkodok sholat padahal di situ hukum asal itu tidak ada. Maksudnya mengkodok sholat itu tidak ada kecuali dalam keadaan apa tadi lupa. Dan tertidur. Jadi katanya disuruh memperbanyak sholat sunnah aja dan nggak boleh mengkodok. Nggih. Jadi banyak ulama berpendapat nggih. Sebagian ulama tidak usah mengkodok, memang nggak usah. Memang nggak ada tuntunan ngodok seperti itu. Tapi di ulama lain jadi mengkiaskan dari itu tadi, lupa dan tidur itu tadi. Jadi wong nggak sholat itu hukumnya podo karo wong nggak lali ambek seperti itu. Lebih parah, maka wong lali ambek wong turu wae ya kan nggak sengaja itu dianjurkan untuk mengkodok.
Lah apa maneh sengojo, nah, seperti itu. Nah, dikiaskan seperti itu. Jadi walhasil untuk lebih kehati-hatian, nah, untuk memantapkan hati, kita mengambil pendapat ulama yang mengkodok, monggo, nggak apa-apa. Dalam kalau dianggap mempulsi diri, jenengan pakai untuk yang istighfar, memperbanyak istighfar atau memperbanyak sholat sunnah, monggo, nggak apa-apa. Jadi kita bebas pilih pendapat ulama siapa, ngoten mawon. Tapi walhasil ada alternatif para ulama ono sing perbanyak istighfar saja, ngoten. Banyak istighfar dan sedekah. Ada yang perbanyak sholat sunnah, ada yang ya nggak apa-apa kodok. Lawong tertidur dan lupa saja itu disuruh mengkodok. Apalagi ini meninggalkan dan sengaja, nah, begitu. Kodok aja. Walhasil ada pilihan lah bagi kita untuk berislah, memperbaiki diri. Ya, ngoten nggih. Nah, jangan sampai terus wis gak ada istighfar, gak ada sholat sunnah, gak ada kodok. Nah, itu yang gak ikut ulama itu berarti. Ngoten nggih. Sampun? Itu Ustaz sama. Nggih, monggo. Yang setelah bangun dari sujud itu tangan harus takbir lagi, pakai tangan ke atas. Nggih. Nggih. Tadi bangun dari mboten yang disunahkan untuk takbir intiqal sebagaimana takbiratul ihram mengangkat tangan itu ketika tahiyat awal, setelah tahiyat awal. Nggih. Tadi saya keliru ngomong. Maksudnya itu yang saya maksud adalah duduk istirahat. Saya bilang takbir ngangkat tangan. Enggak. Tadi sunnahnya ngangkat tangan itu ketika bangun dari tasyahud awal. Ngoten nggih. Nggih. Ngoten. Nggih, ditutup. Kenapa masih ada lagi? Yang tadi minta doa tadi itu. Oh nggih, masyaallah. Bapak sinten, Pak? Pak Solihin. Mbak Solihin. Bismillahirrahmanirrahim. Binatul qabul. Sakit nggih? Allahumma rabban nas adhibil bash anta syafi. Allahumma rabban nas Bapak Solihin. Allahumma rabban nas ishfi marada Bapak Solihin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muga-muga diparingi enggal saras nih Bapak Solihin. Amin. Kita tutup dengan doa akhir majelis nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.